Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Apriani dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 20 dari SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Di sini aku akan mempresentasikan hasil raporan resensi buku yang berjudul Benang Merah Seni Rupa Modern dengan guru pembimbing Ibu Rati Viva Alramba. Sebelum masuk ke ringkasan isi buku, sebaiknya kita mengetahui identitas buku ini. Yang pertama ada judul buku, yaitu Benang Merah Seni Rupa Modern. Penulisnya Nanang Ganda Prawira. Penerbitnya PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. Tebal halamannya 8 plus 223 halaman. Tahun terbitnya 2016. Tempat terbitnya di Bandung. Selanjutnya kita akan masuk ke ringkasan isi buku. Setelah saya membaca buku ini, ternyata buku ini menjabarkan bagaimana proses atau perkembangan seni rupa kuno hingga sampai pada seni rupa modern. Bagaimana rajutan peristiwa itu terjalin, kemudian benang merah dari gagasan aliran satu dengan yang lainnya dengan penjabaran yang cukup efektif. Dalam buku ini juga tegas dan tertulis bahwasannya perjalanan seni rupa modern di Eropa memiliki benang merah yang jelas dan tegas. Alur dan bentengnya memperlihatkan satu kesatuan yang saling berhubungan. Buku ini juga memberitahu kita tentang pandangan terhadap nilai-nilai klasik yang mapan diperjuangkan untuk terus dipertahankan oleh para seniman, hingga munculnya gerakan realisme yang mencoba mencibirkan dan menegaskan sikap anti klasiknya. Dapat kita lihat dari cara dan metodenya yang mengingkari kaidah klasik. Ternyata buku ini juga menceritakan tentang kenyataan atau realita yang ada di sekitar kehidupan para seniman, termasuk pengalamannya dalam berkarya. Dalam pengalamannya inilah para seniman menemukan hal-hal yang baru sebagai pendekatan dan teori baru, sehingga dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan baru. Ilmu tersebut tidak hanya ditangkap melalui mata, tetapi ditafsirkan melalui perasaan yang kemudian divisualisasikan melalui karya. Tanda-tanda modern sudah tampak, sebab salah satu cirinya adalah mulai adanya pelepasan diri dari tradisi lama. Berkarya tidak hanya meniru alam ataupun berdasarkan apa yang kita lihat melalui fotografis atau realitis visual, tetapi apa yang ditangkap dan apa yang dirasakan oleh masing-masing pribadi seniman. Apalagi semenjak para seniman mulai berpetualangan ke berbagai pelosok negeri sambil melukis dari kenyataan. Dari petualangannya itu, para seniman menemukan ilmu dan menerapkannya ke dalam karya seni rupa. Mereka juga menemukan kebebasan dalam berkarya. Karena itu, kebebasan dalam seni adalah kewajaran sebagai penunjang lahirnya kreativitas. Buku ini juga menceritakan tentang 3 seniman serangkai, seniman post-impresionisme seperti Cezanne, Van Gogh, dan Gauguin, yang membuka pintu gerbang ke arah modernisasi kesenirupaan dengan perbedaan pandangan idealisme, konsepsi, teori, dan prinsip. Para seniman melahirkan beragam gaya dan aliran yang terkadang merupakan dari segi estetika, tematik, dan teknik, dengan tidak lepas dari latar belakang politik, budaya, dan sosial. Setelah saya membaca buku ini, ternyata buku ini mendapatkan kelebihan dan kekurangan. Buku ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh para penulis. Yang ketiga, menambah wawasan para pembacanya. Dan yang keempat, menambah wawasan dan skill menulis. Kekurangan pada buku ini, yang pertama, bahasanya sulit dipahami oleh sebagian orang. Yang kedua, itu menggunakan kata-kata ilmiah. Yang ketiga, harganya pasti jauh lebih mahal. Yang keempat, fokus pada suatu bahasan. Dan yang kelima itu membuat jenuh para pembacanya. Sekian laporan hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.